Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dan tentu saja kita sebagai hambanya wajib untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita. Karena sesungguhnya mensyukuri nikmat itu akan memberikan kebaikan kepada diri kita, dan mengkufuri nikmat akan memberikan dampak yang tidak baik bagi diri kita. Ikhwah fiddin a'azakumullah, pada kesempatan pagi hari ini atas permintaan dari ikhwah, kita akan membahas tentang masalah pentingnya kita menjaga, memelihara hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya hidayah itu tidaklah serta-merta datang atau diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap orang. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan tidak semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah ataupun al-huda, petunjuk, menurut para ulama adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Al-huda atau hidayah, petunjuk, adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk senantiasa memintanya kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya adalah hidayah, petunjuk. Wa rizqan tayyiban, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, serta amal yang diterima. Syahid daripada doa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita pentingnya untuk mendapatkan hidayah. Manakala hidayah itu telah ada pada diri kita, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan memeliharanya. Karena sesungguhnya hidayah pada diri seseorang telah mendapatkan petunjuk hidayah, bisa saja hal yang demikian itu dicabut darinya, wal'iyadzubillah. Karena orang tersebut enggan untuk menerima, enggan untuk mencari al-haq, kebenaran, enggan untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan mungkin menolak. Karena sesungguhnya seseorang yang menolak terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan kata lain durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sesungguhnya dia menolak ilmu yang bermanfaat, menolak hidayah itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau,
Ditanyakan oleh para sahabat, siapakah orang yang enggan itu? Wa man ya'ba? Siapa orang yang enggan, yang tidak mau menerima hidayah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang enggan, barang siapa yang durhaka kepadaku, faqad aba, maka dialah sebenarnya orang yang enggan, yang menolak. Maka ikhwafidin azakumullah, penting bagi kita untuk memperhatikan yang demikian ini. Karena sesungguhnya syaitan dengan segala makar dan tipu dayanya terus menerus merongrong kita untuk meninggalkan hidayah ini, meninggalkan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dengan berbagai cara ingin menjerumuskan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang sesat, ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membimbing kita untuk senantiasa meminta jalan yang lurus ini. Dan ayat itu kita baca berulang-ulang di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang di situ mengandung hidayah, yaitu Islam. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan atas mereka, yang telah Engkau beri kenikmatan pada mereka. Siapa mereka yang telah mendapatkan kenikmatan ini? Yaitu al-anbiya, para nabi Allah Subhanahu wa taala, as-siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur keimanannya, as-syuhada, orang-orang yang mati syahid, as-salihin, dan orang-orang yang saleh. 4 orang inilah 4 macam. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah beri nikmat, diberikan karunia dalam bentuk keimanan, dalam bentuk hidayah, dalam bentuk pertolongan. Nikmat-nikmat Allah dilimpahkan kepada orang-orang yang demikian. Bukan golongan orang-orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Al-Yahud. Dan bukan pula jalannya orang-orang orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Yaitu An-Nasara. Karena kedua macam orang ini, Al-Yahud dan Nasara, adalah orang-orang yang telah dinyatakan sebagai orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah fiddin azakumullah, hidayah yang ada pada diri kita mengarahkan kita untuk berbuat kebaikan. Ilmu yang bermanfaat yang telah kita raih mengantar dan membimbing kita kepada amal-amal yang soleh, yang baik. Dengan hidayah yang ada pada diri kita, kita senang melakukan amal-amal ketakwaan. Dan dengan hidayah yang ada pada diri kita, kita membenci amal-amal yang akan menjatuhkan kepada kedurhakaan dan kekufuran. Dengan hidayah yang ada pada diri kita, kita senang melakukan amal-amal yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan membenci kepada kesyirikan dan ahlus syirik. Dengan hidayah yang ada pada diri kita, kita senang melakukan amal-amal yang bisa menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membenci kepada perbuatan bid'ah, mengada-adakan amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah semestinya apabila kemudian kita menjaga dan memelihara hidayah yang ada pada diri kita ini, dan ingat bahwasanya syaitan akan menjerumuskan seorang hamba Allah dan kemudian dia tersesat, tidak lagi kemudian berpegang kepada hidayah yang telah diterimanya.
Apa sebab-sebab yang menjadikan hidayah itu kemudian lepas, tidak lagi ada pada diri seseorang? Di antara sebab yaitu yang pertama adalah pertemanan. Pertemanan memberikan pengaruh yang dahsyat terhadap hidayah yang sudah kita miliki. Dalam sebuah kisah, ketika Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak meninggal dunia, maka kemudian Abu Talib didatangi oleh dua orang tokoh Quraisy, musyrikin Quraisy, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Juga Abu Talib didatangi pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing paman beliau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada paman beliau, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biya indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku bisa berhujjah untukmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak, yaitu di hari akhirat. Tetapi apa yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian ditimpali oleh dua orang tokoh musyrik Quraisy, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Apa kata keduanya? Faqala lahu, maka keduanya berkata kepada Abu Talib, atarghabu an millata Abdul Muttalib? Apakah engkau akan membenci, meninggalkan agama Abdul Muttalib, yaitu agama nenek moyangnya? Maka setelah kedua orang ini mempengaruhi Abu Talib, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada pamannya kembali mengucapkan ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta mengucapkan kalimat thayyibah tersebut, dua orang musyrikin Quraisy ini pun menimpali dengan perkataan yang sama. Terjadi saling mempengaruhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kebaikan, sementara dua orang Quraisy ini mempengaruhi Abu Talib untuk berpegang teguh dengan ajaran agama nenek moyangnya. Kisah ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid, diberikan faedah di dalamnya tentang pengaruh pertemanan. Pengaruh pertemanan mempengaruhi sedemikian rupa seorang hamba Allah sampai kepada detik-detik terakhir, detik-detik penentuan hidup. Seorang teman akan mengajak teman setianya kepada apa yang dia kehendaki. Dan lihatlah bagaimana Abu Talib yang kemudian pada akhirnya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kata lain, Abu Talib mati dalam keadaan kekafiran. Ba'dallah. Tetapi apa sebabnya? Sebabnya karena pengaruh pertemanan. Pengaruh pertemanan. Dan kita akan melihat pengaruh pertemanan itu. Ketika seseorang meninggal dunia, seorang hamba Allah meninggal dunia, siapa di antara mereka yang datang? Kalau dia berteman dengan orang-orang saleh, maka yang melayat tentunya adalah orang-orang saleh. Yang mengurus jenazahnya adalah orang-orang saleh. Tapi ketika seseorang berteman dengan ahlul ma'asi, orang-orang yang senang berbuat maksiat, maka kematian jenazahnya diantar oleh orang-orang yang sefaham dengan mereka. Waliyadzubillah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah.
Demikianlah keadaan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat akhir daripada kehidupannya. Ini pengaruh pertemanan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisus salih wa jalisus su'i kahamilil miski wan nafikhil qir." Sesungguhnya permisalan al-jalisus salih, orang-orang teman duduk yang baik, wa jalisus su'i, dan teman duduk yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil qir, yaitu seperti seorang yang membawa misik dan seorang pandai besi. Fahamilul misk, adapun orang yang membawa misik, wewangian, imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiban. Kalau dia duduk dengan seorang pembawa misik, pembawa minyak wangi, imma dia akan diberi wewangian tersebut, atau kalau tidak, dia akan diminta untuk membeli wewangian tersebut, atau kalau tidak, dia cuma mendapatkan rihan tayyiban, baunya yang harum, bau dari wewangian tersebut. Wa nafikhil qir, adapun seorang pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabak, bisa jadi engkau hanya mendapatkan terbakarnya pakaianmu, wa imma an tajida minhu rihan muntinatan, atau bisa jadi engkau mendapatkan baunya yang tidak sedap. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perumpamaan teman yang baik seperti seorang teman yang membawa misik. Dampak dari teman yang membawa misik, keharumannya menyebar kemana-mana. Dia bisa mendapatkan minyak wangi itu, atau dia bisa membelinya, atau minimal kalau teman baik itu dapatkan bau aromanya. Begitulah kalau kita berteman dengan orang soleh. Kalau kita memang mungkin tidak mendapatkan ilmunya, tetapi minimal kita dinilai oleh orang lain, dia berkawan dengan teman-temannya yang baik. Kena dampaknya. Walaupun mungkin kita tidak mendapatkan ilmu dari orang soleh tersebut, tetapi penilaian orang di luar terhadap diri kita, orang luar akan mengatakan bahwasanya teman-teman dia orang-orang yang baik. Itulah dampak pertemanan kepada diri kita. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah menyebutkan, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, maka lihatlah oleh kalian siapakah yang menjadi teman dekatnya. Al-Khalil, yaitu teman dekat. Siapa yang menjadi teman dekatnya? Kalau teman dekatnya adalah seorang sunni salafi, orang akan mengatakan, ya seperti itu. Tapi kalau teman dekatnya seorang ahlul bid'ah, ya orang akan mengatakan dia sama seperti itu. Tapi ada orang yang membantah, bertemannya dengan ahlul bid'ah, bertemannya dengan hizbiyun, dan dia membantah, saya tetap seorang sunni salafi. Maka jawaban atas orang yang seperti ini, mengaku diri sunni salafi tapi berteman dengan hizbiyun, maka cukuplah kita katakan sebagaimana perkataan Al-Imam Auza'i rahimahullah yang menyebutkan, man takhfa alaina bid'atuhu walam takhfa alaina ulfatuhu. Man takhfa alaina bid'atuhu,
Barang siapa yang tersembunyi kebid'ahannya oleh kita, artinya bid'ahnya dia itu tidak bisa terlihat oleh kita. Dia mengaku sunni salafi. Bahkan mungkin dia kalau ceramah-ceramah seakan memperjuangkan tentang sunnah. Tapi kata Al-Imam Auza'i rahimahullah, walam takhfa alaina ulfatuhu. Maka tidak akan bisa disembunyikan di hadapan kita ulfatuhu, kecenderungan dia. Lengketnya dia itu dengan siapa? Tidak akan bisa disembunyikan. Ngaku sunni salafi tapi lengketnya dengan hizbiyun. Lengketnya dengan ahlul bidah. Lengketnya dengan orang-orang yang tidak suka kepada mazhab salaf. Maka yang demikian ini, walaupun dia berkilah, walaupun dia menyatakan bahwasannya aku adalah seorang sunni salafi, tetapi kita akan melihat bagaimana kecenderungan dia, condongnya dia itu bagaimana. Bisa dilihat dari tingkah lakunya. Lengketnya dia itu dengan siapa? Bisa dilihat. Maka kalau masalah ulfah, kecenderungan hati, tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Seseorang itu mahabbahnya kepada siapa? Kecintaannya diberikan kepada siapa? Itu tidak bisa dibohongi. Ini urusan hati. Urusan hati. Tidak bisa. Tidak bisa dipaksa-paksakan. Nah, dari situlah kita akan melihat orang-orang ini memang seorang sunni salafi yang memang benar-benar, ataukah dia adalah orang yang sekadar bermain-main kata, tetapi perbuatannya, ulfahnya, kecenderungannya, kecondongannya, lengketnya ternyata dengan kalangan hizbiyun, orang-orang yang sengaja memusuhi dakwah as-salafiyah. Maka perhatikanlah bagaimana kedekatan pertemanan itu bisa menjadi titik tolak kita untuk menilai seseorang melalui siapa yang menjadi teman dekatnya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, masalah pertemanan ini bukan merupakan hal yang remeh atau sepele. Karena teman, apalagi al-khalil, teman dekat, itu bisa mempengaruhi cara berpikir seseorang, bisa mempengaruhi perilaku seseorang, bisa mempengaruhi jalan hidup seseorang. Ba'dallah. Seperti itu. Ya. Maka jangan menganggap remeh. Ya. Kasus. Saya tidak akan mengangkat kasus orang sekarang. Orang terdahulu. Dia dulunya seorang tabi'in. Dia dulunya seorang ahlul hadis. Orang yang belajar di hadapan para ulama. Siapa mereka? Imran ibnu Dabbian. Seorang tabi'in. Manakala ketika itu dia hendak mencari pasangan hidup. Awalnya dia melamar kepada seorang wanita yang dia harapkan wanita ini akan dia dakwahi untuk menjadi seorang ahlu sunnah. Karena wanita ini adalah kharijiyah. Seorang yang berpemikiran khawarij. Ternyata justru bukannya wanita ini yang dipengaruhi oleh Imran. Tetapi Imran yang terpengaruh wanita tersebut. Dalam Syiar A'lamun Nubala wanita itu namanya Hamnah. Anak dari pamannya, yaitu sepupunya. Maksudnya apa? Maksudnya menikahi itu supaya dalam rangka si wanita ini menjadi seorang sunniyah, salafiyah. Tapi ternyata Allah mentakdirkan lain. Imran ibn al-Hittan Ad-Dabbian justru kemudian yang terpengaruh pemikiran-pemikiran khawarij dari wanita ini. Sehingga kemudian Imran ibn Hittan Ad-Dabbian menjadi tokoh khawarij. Ini masalah apa? Pertemanan. Masalah pertemanan. Jadi kepada ikhwah, kepada akhwat, hati-hati memilih teman.
apalagi mau menjadikan sebagai teman hidup. Ya. Jangan sembarangan. Ya. Jangan sembarangan. Bagi ikhwah, pilih yang memang benar-benar akhwat itu memang ta'lim. Dengan ustad-ustad yang memang thiqah. Mengajarkan tentang pemahaman salaf. Begitu juga akhwat mencari ikhwah. Mencari pasangan hidupnya. Mencari calon suaminya. Benar-benar yang berasal dan diketahui jati dirinya. Mereka, calon suaminya ini adalah orang yang memang iltizam terhadap pemahaman salaf. Belajar kepada guru-guru yang thiqah, yang terpercaya. Ini penting karena masalah pertemanan akan memberikan pengaruh kepada hidayah yang sudah ada pada diri kita. Apakah seseorang akan terus di atas hidayah itu? Ataukah kemudian tergelincir jatuh? Wal'iyadzubillah. Teman hidup. Ya, ba'dallah, teman hidup memberikan pengaruh dalam hal ini. Maka, perhatikan baik-baik pertemanan, masalah pertemanan ini. Janganlah kemudian kita berteman dengan orang-orang yang tidak jelas akidah dan manhajnya. Jangan kemudian kita karena merasa sudah pintar, merasa sudah lama ta'lim, kemudian mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan spekulatif. Dalam pengertian, misalnya mengajak diskusi, mengajak dialog, bahkan mungkin jidal, debat. Ini bukan cara-cara ahlus sunnah. Tetapi kita hendaknya semakin tawadhu dengan ilmu yang semakin banyak kita dapatkan. Kita semakin tawadhu dan bentuk ketawadhuan dengan ilmu yang ada pada diri kita itu adalah kemudian kita banyak mengamalkan ilmu tersebut. Masalah pertemanan penting sekali bagi kita untuk memperhatikannya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, yang kedua, selain masalah pertemanan, yang harus kita perhatikan dalam rangka menjaga hidayah yang telah kita miliki, yaitu dari siapa kita mengambil ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Falyanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah oleh kalian amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Karena ilmu itu adalah agama. Maka perhatikan dari siapa ilmu itu diambil. Perhatikan seorang guru yang mengajari kita, akhlaknya diperhatikan. Jangan kita punya guru, akhlaknya suka ngemplang kalau hutang. Diperhatikan, bahkan para ulama salaf diminta untuk memperhatikan salatnya. Salatnya dia sesuai dengan tuntunan sunnah atau tidak. Salatnya dia berguru kepada seseorang. Tidak pernah dijumpai ketika salat subuh. Kesiangan terus. Habis murojaah. Nah, sudah alasannya. Dan seterusnya. Al-muhim, perhatikan siapa orang yang memberi ilmu tersebut. Gurunya ternyata bermain mata dengan kalangan hizbiyun. Gurunya ternyata memiliki akhlak madmumah yang jelek. Maka yang demikian ini seseorang yang tidak patut untuk diambil ilmunya. Perhatikan hal-hal yang demikian ini. Jadi selain kita memperhatikan pertemanan, kita pun memperhatikan dari jalur mana ilmu itu kita dapatkan, kita peroleh. Maka ikhwah fiddin azakumullah, karena penting sekali ketika seseorang mengambil seorang hamba Allah menjadi gurunya. Karena bagaimanapun juga seorang guru
tidak hanya diambil dalam pengertian ilmu secara teori, tetapi juga seorang guru diambil dalam bentuk bagaimana dia mengaplikasikan ilmu tersebut. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai disebutkan dalam athar dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini, beliau katakan bahwasannya kami tidak pernah mengambil lebih dari 10 ayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha. Sampai kami mempelajari maknanya dan bagaimana mengamalkannya. Kunna nata'allamul ilma wal 'amala. Kami ini mempelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selain ilmu juga amal. Selain ilmu juga amal. Artinya masalah pengamalan ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Jangan kemudian kita terkecoh dengan dalil-dalil yang dikeluarkan melalui lisannya, tapi ternyata perilakunya, tindakannya, sikapnya tidak menunjukkan kepada apa yang dia ajarkan. Dan ingatlah apa yang disebutkan dalam athar Abdullah ibn Mas'ud ini, kunna la natazawwaju 10 ayatin min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha. Kami ini tidak pernah lebih mengambil 10 ayat, belajar 10 ayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kami mempelajari maknanya dan kami kemudian mengamalkannya. Artinya faktor amal itu penting. Dan demikianlah yang diwasiatkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah melalui risalah Thalathatul Usul yang sudah kita pelajari insyaallah, ma'ruf masyhur inda salafiyin, yaitu seseorang setelah berilmu dia wajib untuk beramal, dan setelah itu dia wajib untuk mendakwahkan kepada halayak ramai. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ini pentingnya seorang guru. Dia tidak semata mengajari ilmu dalam pengertian teoritis, tetapi dia juga mengajarkan ilmu itu dalam bentuk praktis. Prakteknya, amaliyahnya bagaimana? Amaliyahnya bagaimana? Ya, tapi seorang guru itu kan manusia juga, ada keterbatasannya. Benar, ada keterbatasannya. Seorang guru, seorang ustadz, seorang ulama bukan malaikat. Tetapi kita akan bisa membedakan mana seorang pengajar, seorang guru yang benar-benar ingin iltizam kepada sunnah, kepada manhaj ini, dengan seseorang yang memang dia tidak memiliki hirs, semangat untuk memperbaiki diri, untuk beramal. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan dari mana ilmu itu kita dapat, dari mana ilmu itu kita ambil, siapa orangnya. Jangan kemudian orang baru kemarin rujuk, dia awalnya orang yang belajar di tengah-tengah kaum khawarij. Baru sebulan 2 bulan ngaji salaf karena dia pintar bahasa Arab. Kemudian dijadikan guru bahasa Arab. Ustadz, kita kan cuma mengambil bahasa Arabnya saja. Loh, memangnya melalui pelajaran bahasa Arab, subhat-subhat itu tidak akan bisa masuk ke dalam benak kita? Wa'iyadzubillah. Memangnya kalau kita hanya mengambil bahasa Arab kemudian subhat-subhat itu, lisan-lisannya yang berbisa itu tidak kemudian bisa menjerumuskan kita? Wa'iyadzubillah. Ini harus hati-hati. Harus hati-hati.
Karena berapa banyak orang yang kemudian terpedaya ya, lantaran guru ini ya, baru lepas dari kehizbiannya ya, karena retorikanya pandai, diundang ke sana kemari ya, mengatakan bahwasannya syekh salah akidahnya, menyimpang, batil akidahnya. Loh. Bahaya. Syekh Rabi akidahnya batil. Masya Allah. Siapa Syekh Rabi dan siapa dia? Ya. Sedemikian parahnya. Manakala tidak diperhatikan tentang sumber pengambilan ilmu. Dan inilah rambu-rambu yang telah diajarkan oleh salafun saleh. Mengambil ilmu adalah dengan cara talaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in mengajarkan kepada a'immatul mujtahidin dan seterusnya sampai kemudian para ulama ya, mengajarkannya kepada kita. Ini talaqi. Ilmu itu turun secara beraturan. Maka ikhwafiddin azakumullah, ini hal-hal yang bisa mempengaruhi hidayah yang telah dimiliki oleh seseorang. Tanpa kita memperhatikan dengan seksama pertemanan kita, tanpa kita memperhatikan dengan seksama dari siapa kita mengambil ilmu, maka hidayah yang telah ada pada seseorang bisa hilang. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pengertian, pemahaman betapa pentingnya kita mempertahankan hidayah, menjaga hidayah yang telah kita peroleh. Jangan sampai kemudian karena upaya-upaya dari berbagai kalangan, kemudian pendirian, sikap, mauqif, kemudian bergeser. Mereka, para syaitan dan bala tentaranya, mencoba untuk mengalihkan seseorang yang sudah berpegang kepada as-sunnah, berpegang teguh kepada Alkitab wa sunnah bifahmi salafi saleh, kemudian bergeser sedikit demi sedikit melalui berbagai macam cara. Ada yang melalui dengan propaganda, ada yang melalui dengan memberikan bantuan-bantuan, model Ihya Uturat Kuwait, memberikan bantuan-bantuan. Model Al-Muntada yang di Indonesia dengan Yayasan As-Sofwahnya memberikan bantuan-bantuan. Terus sedemikian rupa. Mereka berusaha untuk memecah belah salafiyin dari hal-hal yang semestinya dihindari. Belum lagi nanti syiahnya dan seterusnya. Kalangan hizbiyun terus akan memerangi dakwah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit tausiah pada kesempatan pagi hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.